Halo semua, selamat malam. Ketemu lagi sama Ranran. Kali ini kita akan membicarakan yang disebut dengan weton. Apa sih weton? Weton itu tidak sama dengan wedon. Kalau wedon itu nama salah satu hantu. Tapi kalau weton ini merupakan gabungan antara pasaran dan hari lahir. Jadi ini mulai dari Senin untuk hari lahir ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sedangkan pasaran mulai dari Kliwon, Legi, Kliwon, Pahing, Pon, dan Wage. Jadi di sini ada 5 pasaran dengan 7 hari. Oke. Untuk orang Jawa ini masing-masing ini ada nilainya. Jadi untuk mendapatkan weton ini biasanya penggabungan antara hari kapan lahirnya dengan pasarannya. Ini tulis dulu ya. Jumat dan yang terakhir Sabtu. Kemudian untuk pasaran dimulai ada 5 pasaran, yaitu mulai dari Pahing. Kita mulai dari Pahing, kemudian ini Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi. Nah, bagi orang Jawa ini ada yang namanya perhitungan weton. Perhitungan weton atau neptu ya. Neptu itu merupakan perhitungan di mana jadi neptu itu merupakan perhitungan antara neptu itu adalah angka atau jumlah. Jadi masing-masing hari ini akan diberikan angka numeriknya. Begitu juga dengan pasaran. Jadi masing-masing ini akan memiliki angka yang nanti ketika dijumlah itu akan ketemu gunggungan waktu atau jumlah dari neptu. Kita lihat dulu untuk masing-masing hari ya. Jadi untuk hari Minggu itu punya nilai 5. Untuk Senin itu adalah 4, Selasa ini 3, Rabu itu 7, Kamis itu 8, Jumat itu 6, sedangkan Sabtu ini nilai tertingginya 9. Sedangkan untuk pasaran mulai dari Pahing itu 9, kemudian Pon itu 7, Wage itu 4, Kliwon itu 8, sedangkan Legi itu 5. Nah, bagaimana kalian tahu pasaran? Untuk pasaran kalian bisa mencari dari mungkin bertanya dengan ibu kalian atau nenek kalian, atau kalau mereka tidak tahu kalian bisa mencari di Google. Jadi di sana langsung kalian masukkan, biasanya ada website yang kalian tinggal masukkan tanggal lahir kalian dan kalian akan diberitahu kalian hari apa lahirnya, pasarannya apa. Nah, sekarang Ranan mau wanti-wanti nih. Ada satu yang harus Ranan wanti-wanti buat teman-teman sekalian. Yang namanya weton. Weton ini dipercaya ini memiliki nilai kunci yang sangat penting terhadap kehidupan pribadi kita. Jadi untuk weton ini
jangan sampai kalian membiarkan orang lain tahu. Karena dari nilai weton ini kalian bisa dicari hari pengapesannya atau hari celakanya. Terus kalian juga bisa misalnya dicari kelemahannya, atau kalian juga bisa dicari kesenangannya apa dari weton ini. Makanya untuk hari dan pasaran itu dirahasiakan. Nah, ini kalau orang zaman dahulu mereka merahasiakannya dengan cara apa? Mereka ingat wetonnya, tapi tanggal berapa mereka lahir itu biasanya dituakan atau dimudahkan untuk menghindari agar pengapesannya itu tidak bisa dicari oleh orang lain, terutama yang berniat jahat. Nah, sekarang untuk ini ya, untuk penghitungan neptu ini nanti masing-masing penjumlahan ini dari masing-masing angka ini itu ternyata memiliki pengaruh pada sifat manusianya. Jadi baik misalnya Minggu Pahing, misalnya ya orang yang kelahiran Minggu Pahingnya itu akan mempengaruhi sifatnya. Kemudian penjumlahan neptunya 5 dan 9 berarti 14. Nilai neptu itu juga akan mempengaruhi orangnya seperti apa. Nah, ini bisa dibaca. Nah, sekarang kita akan mulai silahkan teman-teman mulai menghitung kira-kira neptu kalian berapa. Neptu itu merupakan neptu total ini merupakan neptu lahir plus neptu pasaran. Jadi ini jumlahnya berapa? Ini nanti akan Ranan baca ya satu persatu. Yang paling kecil kalau nggak salah itu ada yang mulai 7. Jadi mulai neptu 7 dan yang paling besar itu ada 18. 7 sampai 18. Nanti akan Ranan baca dari masing-masing tadi kira-kira sifatnya seperti apa. Oke? Yang paling kecil ya dari total neptu dari hari lahir maupun pasaran. Kita hitung yang punya neptu 7. Oke, kita akan mengambil 3 kartu untuk yang neptu 7. Dan yang terakhir ketiga. Oke, ini untuk berdasarkan primbon, sifat dari neptu 7 itu adalah orang yang sangat rimo dalam artian dia menerima kehidupannya dengan penuh ikhlas, tidak suka iri hati atau dengki. Kemudian suka berlaku seperti pendeta, dalam artian kalau bahasa Arabnya itu zuhud, jadi suka menjaga perilakunya itu tetap bersih seperti seorang pendeta. Selain itu dia juga suka berpergian jauh. Ini kalau menurut primbon ya. Kemudian kekurangannya adalah dia kalau berbicara tidak mau kalah. Jadi secara logika dia termasuk orang yang cerdas. Jadi kalau berbicara tidak mau kalah argumen. Nah, kalau dilihat dari kartunya di sini ada Galio, tepat sekali ya, Bagong, dan yang terakhir ini Dewi Drupadi. Nih, jadi Galio ini merupakan koloseto, jadi sifat supiah. Koloseto, seto itu artinya putih. Jadi ini sifat supiah. Jadi kalau di sini tulisannya itu adalah pesannya, keinginan materi dan duniawi tidak akan terpuaskan.
belajar untuk cukup dan syukur. Itu untuk Galio. Jadi Jadi Galio di sini itu sebenarnya perwakilan dari sifat putih bersih, seperti tadi secara primbon, bahwa orang yang bernafsu 7 itu orang yang berperilaku seperti pandito seperti Galio. Tapi Galio ini juga kalau dia tidak punya pondasi yang kokoh, dia akan jadi ngobrol-ngobrol, alias dia akan mengumbar hawa nafsunya. Kemudian yang kartu kedua ini sifatnya Bagong. Bagong itu konco roang, ya. Teman terbaik adalah dirimu. Pesannya di sini adalah, ini kelihatan jelaskan. Oke, teman terbaik adalah dirimu sendiri. Kemudian jiwa akan terbentuk dengan sifat kejujuran tulus, apa adanya. Berani mendobrak sesuatu yang tidak benar, pecahkan ketegangan masalah yang terjadi dengan kegembiraan. Jadi Bagong ini sendiri sebenarnya adalah, kalau di dalam pewayangan itu adalah seorang yang kritis. Dia salah satu anak Semar. Dia seorang yang kritis, kemudian dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Jadi kritis dan percaya diri. Kemudian yang terakhir ini adalah Dewi Drupadi. Ini Dewi Drupadi ini nyokro manggilingan, artinya di sini ada pesan nyokro manggilingan, artinya bahwa kehidupan itu berputar. Jadi untuk orang yang nafsunya 7 ini harus ingat bahwa hidup itu berputar. Kemudian ketika perputaran itu sudah sempurna, mendekati tahap sempurna, maka akan terbentuk yang namanya lingkaran. Jadi itu yang disebut dengan cokro manggilingan. Jadi ketika kita utuh, kita tidak mudah terpecah, tidak mudah tergoyahkan, kita akan mencapai tahap dimana jiwa kita itu utuh, jiwa kita itu tidak mudah ambyar. Dan cokro manggilingan itu sebenarnya juga nama senjata yang sangat sakti, ya. Kemudian di sini ada pesannya adalah kehidupan tidak selamanya berbahagia atau sengsara. Jadi hidup itu tidak bahagia terus dan juga tidak sengsara terus. Kemudian cobaan yang beruntun pasti ada ujungnya. Jadi kalau ingat, misalnya dalam Al-Quran itu ada ayat yang sampai diulang 2 kali, inna ma'al usri yusra. Ini juga, jadi di sini disebutkan bahwa cobaan itu beruntun pasti ada ujungnya. Jadi kalau kalian mungkin yang sekarang mungkin punya nafsu 7 ini sedang berada di titik pada hidupnya bahwa semua seperti tidak jelas, jangan khawatir. Inna ma'al usri yusra. Dengan kesulitan akan ada kemudahan. Sang Hyang selalu menaungi, sebab perlindungan Sang Hyang selalu menaungi. Sumpah serapah dan dendam yang dijaga karena percaya karma akan memenuhi janjinya. Jadi ini merupakan sebenarnya juga salah satu pesan bahwa ketika kita berkata, bahkan ketika kita emosi, itu kita harus hati-hati, karena setiap kata kita itu bisa jadi doa. Jadi untuk orang yang nafsu 7 itu sifatnya, ya, memang benar mereka adalah orang-orang yang ngamandito, orang-orang yang nerimo, orang-orang yang sudah merasa hidupnya itu seimbang, sudah penuh, sudah tidak perlu lagi mobat-mabit lagi. Dan mereka biasanya orang yang suka berpergian. Jadi kalau punya teman dengan nafsu 7 atau punya teman yang suka diajak berpergian, jangan-jangan nafsunya 7. Kita lanjutkan ke nafsu berikutnya. Ini kita tumpuk lagi ke nafsu berikutnya. Ini
neptu 8. Neptu 8 ya. Orang-orang yang dengan neptu 8 ini di primbon sayangnya itu disebutkannya sangat tidak positif ini di sini. Jadi biasanya orang-orang yang punya neptu 8 ini dia pemarah. Kemudian hatinya itu cepat panas, jadi sumbu pendek. Dia sumbu pendek, kemudian kejam, kurang memiliki rasa belas kasihan ya. Suka bertengkar. Ya, yang namanya orang sumbu pendek pasti suka bertengkar. Kemudian jika marah itu akan berbahaya. Dan dia akan menyebabkan banyak orang itu terpukau dengan tindak tanduknya. Terpukau ini bukan berarti kagum ya. Karena kalau orang sumbu pendek itu pasti ya banyak orang yang akan kalau bahasa Jawanya itu gumun atau terpukau dengan kelakuan mereka. Nah, ini untuk orang 8. Apakah orang yang 8 itu memang sumbu pendek? Ataukah ada pesan dari semesta untuk orang-orang teman-teman yang neptu 8? Oke, masih satu-satu. Oke, Raden Antasena, Raden Abimanyu, dan Sang Hyang Wenang ini merupakan Raden Antasena dan Abimanyu ini kalau tidak salah ini anggotanya anggotanya Pandowo. Dan yang terakhir Sang Hyang Wenang ini Batar. Ini cikal bakal ya. Jadi untuk angka 8, benarkah mereka itu sumbu pendek atau apa yang perlu diperbaiki untuk orang yang punya neptu angka 8 ini? Untuk Raden Antasena ini merupakan anak dari Bima, jadi anak dari Werkudara. Kemudian dia merupakan perlambang dari watak orang yang memang tidak bisa berbicara dengan bahasa yang halus. Jadi dan dia kalau berbicara itu cenderung meledak-ledak. Jadi kalau kita nonton wayang, biasanya kalau Raden Antasena sedang dibicarakan atau dilakonkan, ini biasanya bicaranya meledak-ledak. Karena memang sifat dari Raden Antasena itu seperti itu. Dia tidak bisa bicara halus dan memang bicaranya meledak-ledak. Kemudian tapi dia memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Jadi saking saktinya itu memang dia salah satu kesatria pilih tanding. Kemudian hal positif selain tadi ya, dia memang tidak bisa bicara halus dan sebagainya. Hal positif dari Raden Antasena ini adalah dia memang tidak suka kalau ada ketidakadilan. Jadi kalau walaupun dia sumbu pendek, kalau dia tidak melihat ketidakadilan, dia akan langsung meledak. Nah, itu salah satu sifat kesatria yang harusnya dimiliki oleh orang-orang angka 8. Kemudian berikutnya adalah Raden Abimanyu. Raden Abimanyu ini kalau nggak salah adalah putra dari Raden Arjuna. Jadi dari anaknya dari salah satu Pandowo. Jadi ini anak dari Pandowo nomor 2 Werkudara. Yang ini anak dari Pandowo ketiga yaitu Arjuna. Nah, di sini pesannya adalah karma pala. Jadi apa yang kita sebar itulah yang kita tuai. Tadi kalau Raden Antasena ini pesannya adalah sembrono parikeno. Jadi walaupun kelihatannya gerusa-gerusu, tapi sebenarnya tindakannya itu terhitung. Jadi sudah diperkirakan. Nah, untuk Raden Abimanyu sendiri ini merupakan perlambang dari Raden Abimanyu ini. Jadi Raden Abimanyu ini merupakan perlambang dari kegigihan Topo Broto.
Jadi Abimanyu ini dia saking gigihnya bertapa brata, mengolah batin, dia mendapatkan wahyu kedaton. Jadi kalau zaman dulu itu merupakan wahyu yang sangat dicari ya. Jadi wahyu kedaton ini wahyu yang akan memberikan kesempatan kepada anak cucu dari Raden Abimanyu untuk menjadi raja. Nah, sebenarnya dari ini yang terakhir ini adalah kartu dari Sang Hyang Wenang yang di sini pesannya adalah cahaya wening. Jadi Sang Hyang Wenang itu merupakan salah satu dewa yang paling berkuasa, yang dia sangat gemar berlaku batin. Jadi gemar berlaku batin. Tadi kalau di Primbon disebutkan bahwa angka 8 itu untuk orang yang punya biasanya orang yang punya neptu 8 itu orangnya meledak-ledak. Ini untuk pesannya ya, dari dua kartu ini pesan. Kalau saya menerimanya ini adalah pesan yang artinya harus lebih sering mengolah batin, dan itu nggak akan rugi. Jadi ketika kita belajar untuk hening, belajar untuk berhenti sejenak, itu nggak akan rugi untuk kita. Dan ketika kita memberikan jeda sebelum kita mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu dengan sembrono, itu itu akan ada hasilnya. Ini yang saya lihat dari dua kartu Raden Abimanyu maupun Sang Hyang Wenang. Itu untuk angka 8 ya, neptu 8. Kita lanjut ke neptu berikutnya. Kita lanjut ke neptu 9. Neptu 9 jadi orang-orang yang jumlah antara angka pasaran dengan angka harinya itu 9. Ini biasanya kalau di Primbon disebutkan ini orang yang beranjalan atau tidak tetap hati dan pendiriannya. Jadi mudah sekali berubah-ubah. Kemudian dia disebutkan sering berpindah tempat dan bisa merantau. Dan karena dia tipikal orang yang beranjalan, jadi kalau seperti nyala lilin tuh dia sering kabur kanginan, jadi tertiup angin ke sana kemari. Makanya kalau dia punya mantra atau dia punya ilmu kesaktian, itu biasanya malah karena ketidaktenangan dia itu akan menyebabkan nilai kesaktiannya hilang. Jadi kalau punya mantranya nggak manjur. Ini untuk orang yang neptu 9. Kalau dari kartunya, what can we see? Oke, itu. Oke, Likia Lurah Togok, salah satu Punokawan, begitu juga Gareng, dan yang terakhir Maharsi Abhyasa. Kita mulai dari Togok. Togok ini pameling, artinya pemberi pesan. Di sini tulisannya adalah seburuk-buruknya perilaku yang telah ditorehkan manusia, hati nurani tetap menuntun dan memberi petunjuk menuju kebenaran. Jadi untuk ini sepertinya angka 9 ini dia perlu menemukan ketenangan dalam diri, dalam artian menemukan petunjuk dalam dirinya sendiri melalui hati nuraninya, dia mau kemana, mau bagaimana. Kemudian Gareng, ini salah satu anak dari Kiai Semar ya. Tumindak becik, jadi berbuat baiklah. Bekerjalah tanpa mengharapkan pamrih, jangan memiliki jika bukan haknya. Manusia diwajibkan untuk terus berusaha, namun Tuhan yang punya kuasa. Jadi untuk selain ini pesan ya, kalau saya lihat ini lebih cenderung pesan, bukan sifat ya. Untuk Maharsi Abhyasa ini rimpat ing kawaruh. Ini pesannya saatnya meletakkan hal yang bersifat duniawi, menepi, berkontemplasi. Itu perlu agar kau temukan pelita di tengah kegelapan akal dan budi.
kebijakan dan kearifan yang tumbuh akan bermanfaat bagi sesama sebagai penasehat dan pengayom. Jadi kalau tadi itu disebut bahwa di primbon bahwa angka 9, orang yang neptunya 9 itu merupakan orang yang kabur kanginan. Sebenarnya sifat kabur kanginan itu merupakan sifat yang lahir dari ketidaktenangan. Nah, ini di sini diberi pesan, diberi petunjuk bahwa untuk teman-teman yang punya neptu 9, silakan untuk mulai mencari ke dalam diri kalian sendiri, ke hati nurani kalian sendiri. Carilah ketenangan, selalu berbuat baik, dan kalau kalian sudah mencapai itu semua, kalian tuh bisa jadi cahaya penerang. Karena Mahasi Abhyasa ini, dia juga salah satu Maharishi yang sangat sakti. Jadi, ketika kita berbuat baik, kita pasrah pada Gusti ya, seperti yang dipesankan oleh Gareng, mengedepankan hati nurani, maka ketenangan itu juga akan bisa melahirkan kesuksesan. Jadi jangan seperti kabur kanginan, jangan seperti cahaya lilin yang kabur kanginan. Itu pesan untuk yang punya neptu 9. Selanjutnya untuk teman-teman Rinrin dan Ranran yang punya neptu 10. Ya, 10. Apa sih yang di neptu 10? Oke, untuk orang yang lahir di neptu 10 itu dari primbon disebutkan bahwa dia adalah orang yang pendiam, cenderung mendiam ya, kemudian cerdas, dan perilakunya itu serba pantas, jadi benar-benar moderate, jadi tidak terlalu jutek, tidak sering jutek seperti itu. Kemudian sabar. Terus jika dia menjadi seorang spiritualis, itu banyak bicaranya dan tidak suka jika ditanya. Jadi kalau ditanya-tanya itu malah nggak suka. Tapi dia suka memberitahu. Kemudian satu lagi untuk orang yang neptu 10 itu sayang dengan saudaranya. Jadi kalau orang neptu 10 itu seperti itu kalau berdasarkan dari primbon ya. Kita lihat kalau dari dari kartu, apakah orang neptu 10 seperti itu? Oke, kita buka dulu. Bathara Kala, Prabu Kresna, dan Dewi Sri Kandi. Ini kalau dilihat dari sekilas adalah orang-orang pemberani. Jadi Bathara Kala ini bidung api ruang. Dengan pesan niat buruk dalam mencipta akan membuat selamanya berjalan tidak sempurna. Butuh usaha besar untuk menyelamatkannya. Jadi kalau punya sesuatu, niat melakukan sesuatu, sebisa mungkin harus diniati dengan baik dan benar. Jadi jangan diniati dengan tidak benar, karena sedikit niat tidak benar itu akan menyebabkan pekerjaan itu tidak tuntas. Jadi akan menyebabkan pekerjaan tidak tuntas dan bahkan akan membuat membuat kecelakaan, bukan kecelakaan accident ini ya, tapi membuat ketidakberuntungan. Nah, untuk membersihkan, jadi kalau dari awal niatnya udah nggak bener, walaupun prosesnya baik-baik saja, itu hasilnya nggak akan klik, nggak akan pas. Dan untuk membersihkan dari niat yang nggak bener itu akan dibutuhkan effort yang sangat besar. Itu yang untuk Bathara Kala. Jadi nanti kalau teman-teman yang punya neptu 10 silahkan nanti ketika mulai usaha atau mulai mengerjakan sesuatu, niatlah dengan yang baik, diniati dengan yang baik. Niat baik, jalan yang baik
insya Allah akan menghasilkan hasil yang baik. Kemudian yang kedua ini adalah Prabu Kresna dengan pesan Kawedar. Artinya Kawedar itu adalah menyampaikan, memberikan petuah. Ini Prabu Kresna ini merupakan negosiator dari Pandowo ketika akan mulainya perang Bharatayuddha. Jadi dia ini yang menghadapi Kurawa pertama kali sebagai lawyernya Pandowo untuk meminta hak Pandowo. Tapi jadi beliau ini sangat diplomatis. Kemudian ini di sini pesannya adalah kemampuan dalam bernegosiasi dan menyusun strategi sehingga mampu menjadi perantara yang baik. Tetaplah adil dan bijak dalam membuat keputusan. Jangan menyalahgunakan kekuasaan yang telah diberikan. Jadilah pengayom dan penasihat agung bagi sesama. Jadi itu memang sifat dari Prabu Kresna ya. Prabu Kresna ini sebenarnya beliau ini adalah titisan Wisnu. Jadi beliau menjadi pengayom, penasehat sekaligus lawyernya Pandowo. Prabu Kresna ini. Kemudian yang terakhir adalah Dewi Srikandi. Ini dengan pesan Wiratoro. Mengangkat senjata bukan hanya hak bagi pria, namun wanita diberikan hak yang sama di medan laga. Jadi Srikandi ini merupakan salah satu pejuang ya. Dia itu salah satu prajurit Pandowo. Bukan prajurit sih. Dia ikut perang dalam perang Bharatayuddha dan dia dialah yang bisa mematikan Bisma. Bisma itu salah satu paman dari Pandowo dan Kurawa yang sangat sakti, dan yang bisa mematikannya adalah Srikandi. Jadi walaupun bukti kesetaraan gender. Jadi kalau berjuang itu nggak pandang bulu cewek atau cowok. Kalian semua punya hak yang sama untuk memperjuangkan hidup kalian. Itu untuk pesan dan kesan untuk orang Naftus 10 ya. Jadi ingat, orang Naftus 10 walaupun mereka tidak suka ditanya, sebenarnya mereka suka bicara. Jadi tidak perlu ditanya, mereka akan ngomong. Terus kemudian niatnya tolong diluruskan dan tetap berjuang. Kalian semua punya hak untuk berjuang untuk kehidupan kalian. Oke, kita lanjutkan ke Naftu berikutnya. Naftu 11. Ini sebenarnya, jadi untuk Naftus 11 ini sederhana. Kemudian berani keluar rumah dalam waktu malam. Jadi kalau mau keluar malam itu nggak punya takut. Jadi nggak takut pada gelap. Kemudian percaya dan suka memberikan sesuatu kepada orang lain secara ikhlas. Jadi lomo bahasa Jawanya. Jadi dia itu memang cenderung suka berbagi. Tapi masalahnya kalau nggak ada, jadi kalau tidak punya, itu kalau dalam bahasa Jawa disebut celingus atau suka ngambil punya orang lain. Nah ini yang perlu diwaspadai dari orang-orang yang Naftunya 11. Kita lihat pesan apa untuk orang yang Naftunya 11. Oke, Naftus 11, Dewi Srikandi keluar lagi, Bathara Kala keluar lagi, dan Werkudara. Jadi Dewi Srikandi ini tadi sudah saya bilang ya di Naftus 10, Dewi Srikandi ini adalah wujud dari perjuangan, bahwa perjuangan itu nggak hanya hak laki-laki tapi juga hak seorang perempuan, dan Dewi Srikandi ini merupakan lambang keberanian dari seorang perempuan. Jadi itu. Kemudian Bathara Kala ini adalah pengingat agar niatnya itu diluruskan dari awal, karena sekali lagi niat baik, jalan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik insya Allah. Kemudian yang terakhir ini yang baru, ini adalah Werkudara. Ini piandel ya ininya.
Jadi Werkudara itu merupakan seorang yang pemberani dan tidak takut untuk membela kebenaran. Ini di sini pesannya adalah keberanian bertindak dalam segala hal. Jadi itu sifatnya Werkudara, memang pemberani. Tekad kuat serta kejujuran membawa terwujudnya cita-cita luhur. Ya, memang Werkudara adalah orang yang sangat lugas dan jujur. Ketajaman intuisi dalam menimbang dan memutuskan permasalahan. Orang dengan nafsu 11, adab kepada guru adalah bekal menuntut kesempurnaan ilmu. Tanamlah cinta tanpa memandang rupa, namun kelembutan hati dan susila. Jadilah pengayom dan pelindung bagi keluarga. Jadi Werkudara ini merupakan saudara kedua. Jadi saudara kedua dari Pandawa. Dia adiknya Yudhistira, kakaknya Arjuna. Jadi yang nomor 2 itu Werkudara atau Bima. Nah, untuk Werkudara sendiri ini, kalau dilihat dari tampangnya itu, dari deteknya, dari penampakan luarnya itu, dia tuh mirip seperti campuran raksasa. Jadi dia besar kayak gitu. Tapi salah satu sifat Werkudara yang patut dicontoh untuk orang-orang nafsu 11 adalah Werkudara itu orang yang jujur. Kemudian dia seorang pelindung bagi keluarganya. Dialah yang menyelamatkan Pandawa dari kebakaran di Balai Sigala-gala. Jadi di kisahnya itu Werkudara lah yang menyelamatkan. Kemudian satu lagi yang admirable dari Werkudara adalah dia itu sangat menghormati gurunya. Bahkan diperintah gurunya untuk dijebak. Jadi gurunya waktu itu si Durna ya, kalau nggak salah, itu tuh dia ingin menjebak Werkudara, mencelakai Werkudara, tapi Werkudara itu saking manutnya sama gurunya itu dilakukan perintahnya, dan justru itu membuat Werkudara menemui guru sejati yang disebut Dewa Ruci. Nah, itu kisah Werkudara. Jadi niatnya lurus. Dia mungkin bukan orang yang paling halus, tapi dia pemberani. Kemudian menghormati guru untuk kesempurnaan ilmunya. Kemudian berani membela kebenaran. Itu untuk nafsu 11. Kita lanjutkan ke nafsu berikutnya, nafsu 12. Oke. Untuk orang yang punya nafsu 12 ini di primbon disebutkan bahwa orang yang nafsu 12 itu akan sering kehilangan. Jadi semoga saja kalian tidak begitu ya yang punya nafsu 12. Kemudian kurang baik jika bergaul. Jadi kalau pergaulan itu dia itu kurang luas. Jadi mungkin karena dia memiliki sesuatu yang harus diperbaiki. Kemudian baik pria atau wanita itu mudah mendapatkan rezeki, banyak yang ingin memiliki, dan selalu merasa tidak puas. Jadi nafsu 12 ini orang yang cenderung beruntung ya. Dia mudah mendapatkan rezeki, tapi dia nggak pandai bergaul, tidak pandai bergaul, dan memang hidupnya dia sering kehilangan. Kalau saya di sini melihatnya itu kehilangan itu tidak hanya kehilangan barang, tapi kehilangan mungkin teman, atau kehilangan sahabat, atau kehilangan anggota keluarga. Hilangnya mungkin bukan hanya karena meninggal, tapi mungkin karena dia sendiri yang membuat teman-temannya ini hilang. Dalam artian push away other people. Oke, kita lihat ada pesan apakah untuk orang yang waktunya 12. Ada Buta Terong, ada Prabu Duryudana, dan ada Petro. Jadi Buta Terong ini peringatan ya sebenarnya. Di sini disebut Kala Kresna. Jadi ini hitam ya ininya.
lawan kemalasan yang bersarang yang hanya akan memperlambat laju kesuksesan. Itu untuk pesannya Buta Terong. Jadi Buta Terong ini kalau digambarkan itu nafsu mutmainah. Jadi Kala Krisna. Kala itu nafsu, Krisna itu hitam. Ini jadi untuk Buta Terong ini penggambaran dari nafsu mutmainah atau nafsu hitam. Ini berelemen tanah. Terus kemudian walaupun ini peringatan, tapi peringatan di sini adalah kita ambil aja elemen tanah. Jadi elemen tanah itu merupakan elemen di mana banyak gedung bisa ditinggikan. Itu merupakan sumber penghidupan karena banyak tanaman yang bisa ditanam di tanah. Jadi untuk yang teman-teman yang punya nafsu 12, jadilah tanah yang bisa menjadi sumber penghidupan bagi orang lain. Jadi tidak gampang marah, tidak. Tanah itu walaupun digali, diinjak, mereka itu rela karena itu mereka tidak protes karena itu bagian dari ibadah mereka. Jadi untuk teman-teman yang punya nafsu 12, mungkin pesannya di sini adalah lebih kendalikan diri, jangan terlalu meninggikan keakuannya sendiri ya. Mungkin pesannya itu. Kemudian yang kedua adalah Prabu Duryodhana. Prabu Duryodhana ini adalah salah satu dari Kurawa. Ini yang sulungnya Kurawa ya kayaknya. Weyo ing pambudi. Keserakahan hanya akan merugikan diri dan keluarga. Kesetiaan dan pengorbanan kepada pasangan itu sangat diperlukan. Jadi untuk Prabu Duryodhana ini lagi-lagi pesan ya, karena ini adalah sifat dari Kurawa. Jadi untuk teman-teman yang punya nafsu 12, kendalikan nafsu keserakahan, kemudian setialah agar kalian bisa lama dengan pasangan. Dan yang terakhir adalah salah satu dari Punokawan, yaitu Ki Petro Pamrotobat. Jadi pesannya di sini adalah jangan menyalahgunakan amanah yang sudah dititipkan. Tinggalkanlah keterikatan materi dan duniawi. Lapangkan dada dalam menerima dan bergunalah untuk kebaikan sesama. Jadi kalau saya lihat dari 3 kartu ini sebenarnya ini pesan buat rekan-rekan di angka 12. Karena tadi angka 12 kan dianggap dibilang di primbon tidak mudah bergaul ya. Walaupun kadang-kadang kita jadi orang yang awkward dalam pergaulan, bukan berarti kita harus jadi orang yang nggak baik. Ini untuk angka 12. Jadi jadilah orang yang baik, bertobat, lembutkan hati, kemudian kendalikan nafsu. Sebenarnya ini cocoknya sih pesan buat semuanya, bukan cuma 12. Tapi mungkin yang punya nafsu 12 perlu mendengar pesan ini. Semoga bisa jalan kebaikan untuk teman-teman semua di nafsu 12. Oke, sebenarnya masih ada nafsu 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tapi kita lanjutkan besok lagi ya. Nanti biar lebih fresh. Nanti ada part 2. Nanti kalian tetap pantengin dulu Ririn dan Ranran. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Siapa tahu ada teman-teman kita yang membutuhkan mendengarkan pesan-pesan ini. Semoga resonate. Kalau nggak resonate, ingat Ranran itu hanya manusia, hanya menyampaikan pesan. Jadi ini bukan Ranran yang sakti ya. Kebenaran itu hanya milik Gusti Allah. Sebelum kita pergi, Ranran mau membuka beberapa kartu pesan untuk kita semua ya. Pesan untuk kita semua. Nakulo, Baladewa, dan Arjuna. Ini pesannya sangat indah sekali. Untuk Nakulo ini salah satu dari si kembarnya Pandowo dengan Sadewa ya, Nakula dan Sadewa. Lahang karoban manis. Wujud yang menawan akan sempurna jika
diimbangi kecerdasan dalam ilmu pengetahuan. Jadi buat teman-teman yang cakep-cakep, cantik-cantik, ini pesannya dari Nakulu adalah jadilah manusia yang cerdas. Gak hanya cantik luarnya, tapi harus cerdas. Kemudian kita juga punya Prabu Baladewa, ini saudaranya Krishna. Sinubo Sinukarto, menelan pahitnya kekecewaan, pendiriannya dipegang teguh, kemarahannya akan tersulut jika melihat kesewenangan terjadi. Jadi Prabu Baladewa ini merupakan salah satu yang membantu Pandawa, karena dia melihat Pandawa itu punya klaim, punya hak, dan dia tidak suka kalau ada ketidakadilan. Jadi begitu juga dengan teman-teman. Dan yang terakhir ini Arjuna. Arjuna ini Witarodya, berkelana dan bertapa, menemui banyak guru, menimba ilmu. Ketangguhan, keelokan rupa tanpa celah. Ini Arjuna diceritakan dia paling tampan nih. Menahan goda hawa nafsu yang membelenggu agar tercipta keheningan. Jadi menahan goda hawa nafsu yang membelenggu agar tercipta keheningan fikir dan batin. Jangan gentar dalam merangi kejahatan. Sejahitnya yang kita lawan bukan fisik pribadi, namun sifat angkara dan tindakannya. Jadi Arjuna dikisahkan sebagai seorang kesatria yang gemar bertapa dan mencari guru. Bukan untuk kesaktian, untuk kesaktian sendiri, tapi untuk mencari alat agar dia bisa berjuang melawan angkara murka. Dan pada akhirnya dia menemukan bahwa untuk mencapai kesejatian kita harus menahan nafsu. Jadi jangan mudah marah, jangan mudah tergoda, jangan mudah senang belanja. Kalau yang itu pesan buat Ran, jangan senang belanja. Kemudian yang dilawan itu bukan orangnya, tapi sifatnya. Jadi kalau kita misalnya ada ketidakadilan gitu, jangan sampai kita tersulut emosi, tapi gunakan kecerdasan. Dan yang ingat, yang kita lawan itu bukan orangnya, bukan kita harus benci orangnya, tapi benci kelakuannya. Jadi itu pesan buat teman-teman hari ini ya. Sampai jumpa lagi untuk ke Neptu yang 13 dan sampai 18 di part kedua. Terima kasih.